るか昔よりこの国にありません。混浴は歴史ある日本のありがとう、日本の文化を愛してくれて。Apa kabar kalian yang gabut sama pekerjaan yang gitu-gitu aja? Lah, emang kenapa bang? Hahaha, kayak di ending kali ini dong, di mana seseorang bosen banget sama pekerjaannya. Dan di luar BMKG, tiba-tiba ada wabah virus zombie, membuat orang itu malah seneng. Lah, kok seneng? Terus gimana tuh bang? Hahaha, oke lah, daripada kalian kepo terus pengen resign, mending kita langsung masuk ke videonya cuy. Inilah Zom 100 Bucket List of the Day. Awal cerita, kita diperlihatkan cuplikan seorang yang berusaha kabur dari kegaduhan kota dikarenakan adanya virus zombie. Lalu, kisah berfokus ke seorang pria yang bernama Akira Kendo. Dia kelihatan stres banget karena pekerjaannya, apalagi paket COD-nya belum dibayar. Sampai-sampai dirinya menjadi seseorang yang jorok. Iyuh. Kemudian, kita dibawa flashback 3 tahun yang lalu, di saat Akira baru masuk ke perusahaan gelap itu. Awalnya, dia sangat senang sekarang bisa bekerja di divisi produksi iklan, dan Akira sangat nyaman dengan pekerjaannya, sebab kerjaannya ini adalah impiannya sejak lama. Lalu, Akira bertemu dengan rekan kerja yang cuantik, membuat Akira terbengong-bengong melihat wajahnya. Wanita itu bernama Saori, enggak pakai tiram ya. Disitulah awal pertemuan mereka berdua. Nah, sebagai senior, Saori menawarkan diri. Kalau kamu bingung, kamu tinggal ketuk air 3 kali, nanti aku datang kok. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat minum-minum, Akira menjadi pusat perhatian para karyawan. Namun selesai minum-minum, adalah ternyata mereka tidak pulang dong, melainkan mereka kembali ke kantor untuk kembali bekerja. Wah. Alhasil, Akira juga ikut lembur, dan lemburnya itu enggak nanggung-nanggung, sampai 2 hari dong. 今日はありがとうございました。そろそろ会社戻ろうか。普通なの？そっちあとどんくらいで終わる？そのまま出社。あざーす。そして再びの夜。 Betul, bisa dikatakan kalau Akira ini salah memilih tempat kerja. Akhirnya, Akira bisa pulang pertama kalinya dari kantor setelah 2 hari bekerja. Mulai sejak itu, dirinya pun mulai merasa ada yang tidak beres dengan pekerjaannya. Meskipun dia udah mulai males, tapi dia orangnya pantang menyerah. Maka dari itu, akhirnya Akira berangkat kerja lagi. Dan saking parahnya nih perusahaan, ada karyawan sampai menginap di kantor supaya bisa bekerja selama 200 jam demi dapat uang lemburan. Akan tetapi, banyak yang keluar dari kantor ini karena kepala divisi utama mereka yang sangat galak. Nah, untungnya Akira udah ngerasa biasa dimarah-marahin kayak gitu. Sampai-sampai dia udah kerja selama 2 tahun dong. Namun sayangnya, banyak temannya yang harus keluar dan menyerah. Tapi ada alasan dibalik Akira bertahan, yaitu Akira ingin bertemu dengan Saori setiap waktu. Namun suatu hari, Akira mengetahui ternyata Saori adalah simpanan Pak Direktur untuk melakukan caem-caem. Lalu di malam itu, Akira berencana keluar dari perusahaan gelap tersebut karena dia sudah tidak kuat lagi. Namun Akira bisa-bisanya berpikir kalau tanpa dirinya, pasti perusahaan ini akan hancur. Dan dia memutuskan untuk bertahan di pekerjaannya. Labil banget ya. Sehingga setiap harinya, Akira harus menahan mentalnya. Dan Akira pernah berniat meninggoy di rel kereta. Namun keesokan harinya, di saat akan berangkat bekerja, disitulah hidupnya berubah karena dia bertemu dengan zombie. Awalnya, Akira bengong lama banget. Untungnya dia keburu sadar dan langsung berlari menjauhi zombie tersebut. Ternyata di jalan para zombie sudah berkeliaran, sehingga Akira buru-buru nih kembali ke apartemennya.
ゾンビゾンビどうすんだっていうかこのままじゃ Sesampainya di atap gedung, dia melihat kota tempat tinggalnya yang sudah hancur. Yang artinya, dia tidak perlu bekerja kembali, yang membuat Akira pun sangat senang. あれもしかして今日から会社やったーなんて素晴らしいんだ Sejak saat itu dia merasakan, oh inikah rasanya kebebasan, pertai dengan kantoran. Setelah berhasil lolos dari kejaran para zombie, dia pun istirahat sebentar nih sambil menikmati cuaca di hari ini. Dan sekarang dia punya banyak rencana untuk menghabiskan waktunya. Namun Akira kepikiran dengan Saori, sehingga dia memutuskan akan memastikan Saori masih hidup atau tidak. Dan dia tidak peduli Saori adalah wanita simpanan. Makanya, dia pun langsung menggowes sepedanya secepat mungkin menuju apartemen Saori. Singkat cerita, setelah sampai, Akira memberanikan diri nih. Namun di sana dia melihat Pak Direktur yang mulai berubah menjadi zombie. Berarti dia habis caem-caem. Di waktu itu, Akira mengatakan ke Pak Direktur kalau, Pak, aku mau resign. Nah, setelah itu Akira mendorong Pak Direktur sampai terpental keluar apartemen. 退職する決意をいたしましたございましたご了承いただきますよ Apesnya, Akira melihat Saori yang berubah juga menjadi zombie. Sungguh malang sekali nasib Akira ya. Sebelum pergi, Akira mengatakan, aku 3 tahun sudah mencintai kamu. Aku selama ini terima kamu jadi simpanan Pak Direktur. Tapi aku tidak terima kalau kamu jadi zombie. Maaf, aku harus pergi. Di malam itu, Akira mampir ke supermarket untuk minum-minum sambil ngelamun. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Maka dari itu, Akira kembali ke supermarket lagi untuk mengambil pensil dan buku tulis untuk menulis 100 keinginan sebelum menjadi zombie. Di malam itu, Akira bermimpi dimarahi oleh kepala divisinya. Untungnya dia terbangun dari tidurnya. Dan karena dirinya tidak perlu bekerja lagi, di pagi hari itu, Akira akan menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Pertama-tama, Akira mulai membersihkan kamarnya sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Sehingga sekarang kamarnya pun menjadi bersih. Dan yang paling dia tunggu-tunggu setelah ini adalah mabuk ciu versi Jepang. Nah, setelah minum-minum, Akira senang banget nih karena hal itu bisa melepaskan penatnya. Kemudian kita diperlihatkan siaran langsung yang menunjukkan kalau kota sudah tidak aman lagi. Namun siaran itu selesai karena zombie menselebeu reporter. Ya, meskipun Akira takut, tapi dia langsung tenang karena semua pikiran itu hilang ketika mabuk ciu. Apesnya, giliran mau minum lagi. Loh, kok kosong? Maka dari itu, Akira berniat memasok lagi. Tapi dirinya harus melewati para zombie di luar sana. Tapi demi meminum itu, dia tidak ada cara lain lagi selain menerobos. Akhirnya, Akira pun modal nekat demi mabuk ciu. Saat turun, dia bertemu dengan seseorang yang selamat. Kita panggil saja Ferdi dan istrinya. Awalnya, Ferdi dan istrinya ingin membantu Akira berlindung bersamanya. Tapi Akira menolak. Dan ia pun memperkenalkan diri. Nah, setelah menjelaskan tujuannya, sekarang Akira pun melanjutkan perjalanannya dan akan membawakan kebutuhan mereka juga. Singkat cerita, setelah sampai di supermarket, Akira bertemu dengan seorang wanita yang juga sedang menyetok persediaan makanan. Namun saat Akira mengajaknya berkenalan, wanita itu cuek bebek. Akan tetapi wanita itu heran kenapa Akira pergi menantang maut demi minuman itu. Padahal yang paling penting sekarang adalah kehidupannya. Tiba-tiba ada zombie yang mulai masuk ke supermarket. Sontaklah dengan gentle, Akira langsung melindungi cewek itu. Tapi si cewek langsung menariknya ke belakang dan... Ya, disitulah Akira terselamatkan.
dan mendapatkan ilmu untuk menganalisa risiko sebelum memutuskan suatu hal. Namun mereka belum sempat berkenalan dan Akira berharap bisa bertemu dengan wanita itu lagi. "Woi Akira, jangan ngelamun, ada zombie tuh." Alhasil Akira pun berlari karena sepedanya rusak dan ia harus mencari kendaraan lagi. Rezeki enggak kemana, dia mengutil motor metik. Dirasa motor metik terlalu cupu untuk cowok, dia pun mengutil moge di sana. Dan seperti inilah. Oh! Iyai! Shinkage! Oh! Nah, setelah sampai di apartemen, dia pun menghampiri Ferdi lagi. Akan tetapi di kamar Ferdi sudah banyak banget bercak darah, yang artinya Ferdi dan istrinya sudah menjadi zombie. Karena itu, Akira pun hidup sendiri lagi. Di malam harinya, Akira menulis semua keinginannya lagi, yang ia ingin lakukan sejak waktu kecil dulu. Nah, setelah menulis, Akira pun berjalan turun. Kemudian kita dibawa flashback sehari sebelumnya. Di saat wanita itu melakukan semua kegiatan sehari-harinya, mulai dari olahraga, makan, minum, dan juga berusaha mencari bantuan dari kota lain demi dia bisa bertahan hidup di kota ini. Kemudian dia pun pergi mengambil beberapa stok makanan dan keperluan di supermarket itu. Dia juga memasang CCTV untuk memantau pergerakan para zombie. Nah, di saat dia mengambil minum, dia menyadari ada seseorang yang datang. Ternyata dia adalah Akira. Ya, si cewek itu bingung dong, kenapa Akira ini lebih mementingkan minum-minuman ciu daripada keselamatan hidupnya. Lalu saat dia akan pergi, dia mendengar klakson mobil yang berasal dari zombie yang sedang membajak tronton. Nah, setelah memprediksi kalau dirinya pasti akan selamat, tapi Akira berusaha melindunginya. Padahal di posisi itu bakal ada tronton yang menabrak para zombie. Makanya wanita itu langsung menarik Akira. Nah, setelah kejadian itu, cewek itu langsung pergi dari sana dan mulai mengolah data. Lalu kita diperlihatkan ada seorang kakak yang menenangkan adiknya karena ayah mereka meninggal dunia. Lalu kakaknya mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau mereka datang lagi. Siapakah itu? Yang dimaksud adalah para zombie. Nah, setelah menenangkan adiknya, kakaknya pun langsung bergegas berangkat membasmi para zombie itu. Ternyata dia adalah seorang artis terkenal yang sekarang menjadi pemimpin di sebuah tempat pengungsian. Di sisi lain, Akira mendatangi kota Shinjuku untuk menemui temannya yang bernama Kencho. Kemudian kita dibawa flashback saat Akira tidak jadi menumbuhkan jenggotnya karena terlihat seperti gembel. Padahal itu salah satu keinginan dari 100 keinginannya. Nah, di hari itu dia sadar kalau internet mulai normal kembali. Awalnya Akira mengechat semua teman-temannya, tapi setelah menunggu beberapa lama, tidak ada yang membalasnya. Namun dia teringat dengan temannya yang bernama Kencho. Karena dia orang yang paling kuat, kayaknya belum menjadi zombie. Langsunglah Akira menelponnya. Scene berpindah ke Kencho yang beneran masih hidup. Diperlihatkan Kencho ini sekarang bertahan melawan para zombie-zombie di penginapan. Dan dia juga sudah bertahan selama 3 hari hanya dengan meminum minuman saja. Makanya dia sekarang lemes dan akan pingsan. Apalagi dia juga terjebak bersama zombie di kamarnya, membuat dia semakin stres. Namun saat akan pingsan, dia malah teringat temannya yang selalu bikin ketawa. Dan kebetulan banget, dia ditelepon seseorang, yaitu Akira. Dan dugaan Akira bener nih, Kencho masihlah hidup. Di situ, Akira langsung meminta alamat Kencho. Namun Kencho melarang karena di kotanya sudah banyak zombie berkeliaran. Tapi Akira tetap kekeh menghampirinya. Alhasil Kencho pun, ya sudahlah kesini saja kalau kamu ngeyel. Kemudian Akira mulai melakukan perjalanan ke kota Shinjuku. Jadi mereka berdua sudah 3 tahun tidak ketemu, di mana mereka berdua curhat tentang nasib mereka masing-masing. Kencho bekerja di perusahaan besar dan Akira menjadi seorang karyawan perusahaan gelap. Di saat itu juga Kencho menyuruh Akira untuk keluar dari perusahaan itu.
yang membuat Akira marahlah karena nasib mereka berbeda 180 derajat. Kembali ke kakak yang mulai sekarat karena para zombie itu. Namun saat akan diterkam, tiba-tiba terdengar suara bel yang sangat keras yang membuat perhatian para zombie itu teralihkan. Ternyata itu adalah ulah Akira agar para zombie itu berkumpul dan jalan Akira bersih. Di penginapan, Kenzo mulai keluar dari sana. Dan di sana mereka pun bertemu. Di situ Akira meminta maaf karena tidak mendengarkan perkataannya dulu. Namun tiba-tiba para zombie itu sudah kembali. Alhasil mereka langsung berlari menuju ke atap gedung. Setelah berhasil lolos dari kejaran para zombie, namun pintu mereka tidak bisa bertahan lama lagi. Alhasil mereka pun harus melompat dari gedung itu, sebab itu adalah satu-satunya jalan keluar. Nah, setelah Akira berhasil melompat, sekarang giliran Kenzo. Tapi Kenzo tidak berani. Di situ Kenzo meminta maaf karena dirinya tidak berani melompat. Di situ Kenzo pun jujur, sebenarnya kesuksesannya dalam bekerja itu semua kebohongan belaka. Sebab dirinya juga tidak bahagia di pekerjaannya. Kenzo jujur kalau selama ini dia hanya berpura-pura bahagia. Sebab selama ini cita-cita dia adalah menjadi komedian. Maka dari itu, Akira pun menyuruh Kenzo segera menjadi komedian. Dan Akira menyuruh Kenzo melompat sambil melawak. Ore no kyokun da! Saking act out-nya Kenzo membuat Akira tertawa terbahak-bahak. Namun Kenzo mendarat kurang sempurna yang membuatnya hampir saja jatuh. Untungnya Akira sempat menyelamatkannya meskipun tweet-tweetnya tergesek-gesek. Singkat cerita, di malam harinya mereka berdua pun reunian kembali sambil minum-minum sampai pagi. Di pagi harinya, Kenzo memasak sarapan dan Akira sedang bermain video game. Nah, setelah masakan Kenzo jadi, Akira sangat lahap nih memakan makanan itu, sebab dia sudah lama tidak memakan makanan enak. Dan Kenzo mengatakan kalau ini adalah keahlianku, makanya banyak cewek yang rebutin aku. Hal itu membuat Akira jengkel karena dia jomblo seumur hidup. Dan Akira berjanji akan mendapatkan pacar di hari ini juga. Dibarengi ada kejadian lucu dari salah satu zombie. Di sisi lain, terlihat salah satu keinginan mereka berdua adalah kencan buta bersama pramugari. Awalnya, Kenzo tidak yakin dengan hal itu. Namun, karena di buku keinginannya masih ada 33, makanya Kenzo menambahkan satu keinginan juga nih. Dan di hari itu, mereka juga berencana mencari TV super gede agar puas bermain game FF. Sehingga mereka pun langsung berangkat mencari TV itu. Di perjalanan, Akira bertanya, apa yang menyebabkan Kenzo bercita-cita menjadi seorang pelawak. Kenzo pun bercerita, pada saat masih kecil, dia sangat suka menonton acara komedian. Dan sejak itu, cita-citanya ingin menjadi seorang pelawak. Setelah mendengarkan itu, Akira mulai bingung nih dengan cita-citanya, yang membuatnya melamun sampai hampir menabrak reruntuhan bangunan. Ternyata di depan mereka ada zombie pemadam kebakaran, padahal toko televisi ada di depan sana. Namun dari belakang terdengar suara truk, yang ternyata ada zombie yang mengendarai truk bahan bakar. Dan sekarang truk itu menuju ke arah mereka. Alhasil mereka pun harus mencari jalan keluar, karena kalau tidak, mereka akan meledak bersama para zombie itu. Nah, di situ Akira menggunakan teknik menganalisa resiko, sehingga Akira memutuskan untuk melewati jalan terowongan saja.
Namun apesnya di dalam terowongan, mereka sudah ditunggu oleh para zombie. Alhasil mereka pun langsung turun dan masuk ke sebuah ruko yang mungkin di sana mereka mendapatkan TV. Untung banget, mereka pun berhasil lolos dari para zombie itu. Tapi mereka malah bertemu dengan 3 wanita dan 1 orang pria. Ya, wanita itu sedang ketakutan sehingga Kenzo pun berusaha mencairkan suasana dan menenangkan mereka semua. Setelah itu, mereka pun minum-minum. Dan di situasi ini, mereka berdua sadar kalau ini seperti kencan buta. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, mereka berdua baru sadar kalau para cewek itu adalah pramugari yang baru saja turun dari Los Angeles. Yang artinya, keinginan Akira pun terkabul dong. Nah, karena hal itu, Akira pun mulai gugup. Makanya dia pun berpikir keras harus mencari topik apa. Dan tiba-tiba, dia pun bertanya ke wanita yang bernama Yukari, "Apakah kamu punya pacar?" Dan respon Yukari membuat Akira ngerasa bersalah karena bertanya seperti itu. Tapi saat akan meminta bantuan Kenzo, dia malah udah deket sama temen Yukari. Apalagi sampai colek-colek. 俺にもケンチョみたいなルックス。そんなスイート Dan tiba-tiba, Akira mengambil 1 botol nih. Dan dia bilang akan meminum itu lewat hidungnya. Segitunya ya kalau mau caper. Karena hal itu, suasana pun menjadi cair kembali. Namun Akira malah tepar. Saat muntah-muntah akibat aksinya tadi, tiba-tiba Yukari menghampirinya untuk menenangkannya, yang membuat Akira pun jadi baper. Di sisi lain, ternyiti si paman itu ternyata sudah tergigit zombie, dan paman itu mulai bereaksi. Kenzo yang sedang caem-caem bersama Yuli jadi kaget karena teriakan itu. 価格競争で給料上がんねえしで腰は痛えわ機内乾燥したおかげで今期だけは順調に何気安くしなんだ今の声。何がもう一回それどころじゃ。Kembali ke Akira, dirinya bertanya nih, kenapa Yukari peduli dengannya. Yukari pun menjawab kalau dia khawatir melihat aksi Akira tadi. Lalu Yukari mulai mengelus-ngelus punggungnya dan menjawab pertanyaan Akira tadi kalau dia sekarang sudah mempunyai pacar. Yang membuat Akira makin frustasi. Di sisi lain, Kenzo mengecek teriakan tersebut. Ternyata teman Yuli sudah berubah menjadi zombie juga yang langsung menerkam mereka berdua. Untungnya, Kenzo refleks menghantam wanita itu dengan tasnya. Sampai-sampai wanita itu pun langsung tepar. Zombie だけどやっちまった。ごめん。なんかごめん。 Beralih ke Akira. Di situ Akira curhat tentang kehidupannya yang membuat Yukari turut berduka cita. Dan Yukari menceritakan menjadi pramugari itu tidaklah mudah. Sebab banyak yang harus disiapkan, mulai dari stamina ataupun mental. Karena dia pernah mendengar kalau pramugari hanyalah pelayan di atas langit, yang membuat mentalnya down pada waktu itu. Namun yang membuatnya bertahan di pekerjaan ini adalah cita-citanya. Karena pada waktu kecil, dia pernah diselamatkan oleh pramugari saat mabuk pesawat. Lalu, Akira menyemangatinya untuk berjuang menggapai cita-citanya lagi. Di saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba paman yang sudah menjadi zombie itu muncul. Dengan cepat, Yukari pun langsung digigit oleh si paman. Meskipun berhasil dilepaskan, tapi Yukari tetap mendapatkan gigitan itu. Hal tersebut membuat Yukari menyuruh Akira segera pergi dari sini. Di akhir pertemuan mereka, Akira pun menangis dan juga merasa senang kalau sekarang Yukari menjadi semangat kembali menggapai cita-citanya. Sekaligus dia sedih karena cintanya pupus kembali. Tiba-tiba, Yukari mendorong Akira supaya dirinya saja yang digigit oleh si paman. だからこれはつけるといいな。
Setelah kejadian itu, Akira menemui Kenzo. Kenzo berkata kalau mereka semua sekarang sudah menjadi zombie. Tapi tenang, aku menemukan TV super gedenya. Hal itu membuat Akira kembali tersenyum, sehingga mereka pun bergegas kembali ke apartemen. Ya, di situ mereka berdua pun sama-sama trauma berkencan bersama pramugari. Lalu Akira berpikir ingin menulis untuk mengingat cita-cita masa kecilnya, karena melihat tekad Kenzo dan Yukari menggapai cita-citanya. Lalu kita diperlihatkan Akira kecil yang berlagak seolah-olah seperti pahlawan yang sedang menolong temannya yang dibully. Ternyata begitu asik masa lalu Akira dibandingkan sekarang yang hanya bisa mengisi hari-hari dengan bermain game. Meskipun keadaan wabah zombie semakin meluas hingga ke berbagai daerah, namun berita mengatakan bahwa daerah Hokkaido masih ada beberapa desa yang masih selamat dan mengisolasikan diri di daerahnya. Sadar jika kampung halamannya jarang dikunjungi orang, membuat Akira yakin kalau kampung halamannya masih aman dari wabah zombie. Dan dia pun ingin ke sana memastikan orang tuanya selamat. Di sisi lain juga terlihat Kenzo mewarnai rambutnya menjadi kuning, biar keren kali ya. Sedangkan Akira dia malah pengen jadi superhero. Dia ingin menjadi pahlawan bagi siapapun, apalagi untuk temannya. Kemudian Akira mengajak Kenzo ke suatu tempat. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat. Ternyata itu adalah wisata Shinagawa Aquarium. Amukan zombie ternyata tidak hanya di luar saja guys, melainkan sampai masuk ke sini, membuat banyak banget ikan mati. Loh, lantas Akira ngapain ngajak Kenzo ke sini? Oh, ternyata ini yang Akira cari. Dia mengambil baju selam khusus yang tahan dari gigitan ikan hiu, apalagi zombie. Karena bahannya itu dilapisi rantai baja yang sangat kuat. Kemudian scene berpindah di sebuah bis yang di dalamnya terdapat Shizuka. Awal-awalnya aman-aman aja nih, tapi kok salah satu penumpang tiba-tiba berubah menjadi zombie. Melarikan diri adalah cara yang paling tepat. Begitu juga yang dilakukan gadis ini, yang jadi bulan-bulanan para zombie yang mengejarnya. Karena saking paniknya, membuat dia terpeleset jatuh dan kesulitan untuk berdiri kembali. Di saat pasrah, tiba-tiba Akira datang menyelamatkan mereka dan menyuruh untuk segera masuk ke gedung akuarium itu. Di momen itu juga, Akira tidak sengaja bertemu dengan wanita pujaannya. Begitupun Shizuka yang sepertinya tidak asing dengan seseorang yang memakai baju penyelam itu. Kenzo pun berteriak, "Akira, awas!" Dan di kesempatan ini, rupanya Akira ingin pamer kekuatan kepada gadis pujaannya itu, supaya tertarik dan terkesan kalau Akira adalah seorang superhero. Tidak lama kemudian, akhirnya Akira dapat menyingkirkan kawanan zombie itu ke sungai. Setelah itu, Akira mendatangi Kenzo dan orang-orang yang selamat di sana. Seketika, Akira melihat seorang gadis yang sedang berdiri sendirian. Dia juga memberitahu Kenzo kalau dia sudah pernah bertemu gadis itu. Dengan gagah berani, Akira memperkenalkan diri yang belum sempat dia lakukan sebelumnya. Bukannya berterima kasih sudah diselamatkan, Shizuka malah menceramahi Akira, membuat Kenzo cekcok demi melindungi temannya. Jadi intinya, Shizuka memakai pemikiran logis dengan analisisnya yang begitu rumit. Pantas saja dia tidak mau bekerja sama dengan orang seperti Akira yang tidak memikirkan resiko karena perbuatannya. Dan itulah kenapa dia tidak mau bertukar kontak dengan Akira. Sempat juga terjadi goncangan di area itu, membuat mereka was-was akan kondisi di sekitarnya. Namun tidak jauh dari sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu hiu darat. Aneh banget ya, hiu berkaki. Sontak saja semuanya panik ketakutan ketika melihat hiu berkaki manusia itu berlari ke sana ke sini mencari mangsa. Awalnya berlagak sok-sokan, tapi tetap kabur juga si Akira setelah melihat ikan-ikan kecil di dekatnya juga menjadi zombie. Tapi rupanya hiu itu cukup pintar yang memilih jalan lain untuk menemukan mereka.
Dan di luar dugaan, mereka bertemu dengan sekelompok zombie yang membuat semua orang kebingungan mesti ngapain. Namun tiba-tiba, hiu itu muncul lagi di tengah kawanan zombie dan membuat kaget semua orang. Shizuka menemukan salah satu pintu darurat dan menyuruh semua orang untuk masuk ke sana. Tapi apesnya, ada seorang gadis terlalu histeris membuat Shizuka terdorong. Jelas, hal itu membuat Akira kebingungan. Loh, Shizuka mana? Tidak lama setelah itu, dia tersadar. Pasti Shizuka masih di luar. Tanpa pikir panjang, Akira pergi dari ruangan itu. Terlihat di luar ruangan, Shizuka sudah pasrah banget di saat hiu zombie ada di depan matanya. Dan tepat waktu banget, superhero kita akhirnya datang menerjang hiu itu. Sontak Shizuka terkejut. Bisa-bisanya dia menyelamatkanku. Nah, di sini Akira menyampaikan sesuatu yang sedikit merubah pandangan Shizuka terhadapnya. Lantas Akira pun mengatakan, pada dasarnya laki-laki jika bertemu dengan wanita cantik pasti ingin berkenalan dan tidak butuh alasan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan orang-orang. Perkataan Akira membuat Shizuka terdiam. Sambil melarikan diri, mereka menyusun rencana yang membuat bingung semua orang. Akira mengulur waktu dengan dikejar hiu, sedangkan Shizuka mencari cara lain. Dirasa kasihan banget melihat Akira yang terdesak. Dengan kocaknya, Kencho malah bugil. Hal tersebut berhasil membuat hiu zombie mengalihkan pandangannya. Akira memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit. Dan entah bagaimana ceritanya, hiu itu seketika tumbang setelah dipukul oleh Akira. Membuat mereka benar-benar sangat senang. Eba, wakaru zo! Isanga! Naming sense warusuginai? Setelah semuanya berakhir, Akira mencoret keinginannya yang sudah tercapai, yaitu menjadi seorang pahlawan, guys. Bukannya berterima kasih, Shizuka mengatakan kalau dia tidak mau berkelompok dengan mereka lagi, mending sendirian, katanya gitu. Kencho berusaha mencairkan suasana kalau Shizuka cocok loh sama Akira. Malah ditolak mentah-mentah sama Shizuka. Apalagi setelah Shizuka melihat buku 100 keinginan Akira sebelum menjadi zombie, membuat Shizuka semakin yakin dengan keputusannya. Karena ya jelas Shizuka tidak mau menjadi zombie. Dirasa tidak akan menyerah, Akira melontarkan kata-kata buaya nih guys. Shizuka, kamu adalah orang yang berharga bagiku, dan aku akan menyelamatkanmu tanpa harus menjadi pahlawan. Sontak saja mendengar hal itu membuat Shizuka menjadi salting. Hingga akhirnya Shizuka membuka pintu hatinya untuk Akira dengan memberikan kontak ponselnya sebelum berpisah. Singkat cerita, sambil mengemudi, Akira menyatakan kalau dirinya merasa sudah cukup tinggal di Tokyo. Dan dia berencana untuk pergi berpetualang ke kampung halamannya. Beberapa waktu kemudian, Akira dan Kencho mendatangi ke sebuah toko elektronik. Dirasa sepi, mereka pun mengutil jam super mahal yang merupakan salah satu keinginannya. Lalu mereka pun mengabadikannya. Setibanya mereka di markas, ternyata persediaan air sudah mulai habis. Ditambah pemadaman listrik membuat sinyal dan seluruh kota menjadi gelap. Kencho pun beranggapan jika seperti ini kita akan susah untuk hidup. Karena mau bagaimanapun scroll TikTok nomor 1. Akira pun mempunyai saran agar kita pergi ke kampung halamanku. Keesokan harinya, Akira dan Kencho terlihat sedang berkemas-kemas. Terlihat Kencho membawa barang-barang yang penting-penting saja. Tapi tidak dengan Akira. Dia malah membawa game dan mainan lainnya yang tidak penting di momen seperti ini. Hada-hada. Dirasa perjalanan ini akan panjang, Akira pun mempunyai ide, yaitu... Iya? Camping ga shikanai zo! Ikana! Ya, singkat cerita mereka tiba di sebuah tempat pameran mobil camping. Kalian tahu kan ya mereka mau ngapain?
Pas banget dong, gak sengaja mereka bertemu lagi dengan Shizuka. Seperti biasa dengan baik hati, Akira menawarkan Shizuka untuk ikut pergi ke kampung halamannya. Akan tetapi Shizuka menjawab, "Aku tidak mau, aku tidak punya banyak nyawa." Kenzo yang berpengalaman menghadapi ciwai-ciwai dengan santainya mengobrol dengan Shizuka dan menanyakan soal surat izin mengemudi yang tidak dimiliki Shizuka. Lantas Shizuka pun beralasan bahwa sekarang keadaannya darurat, jadi SIM tidak dibutuhkan deh. Yang penting kan kabur dari zombie. Lalu Akira pun menjawab bahwa seorang analisis resiko seharusnya tidak mengendarai apa yang dia tidak bisa. Kenzo juga membujuknya agar mau ikut bersama mereka. Tanpa diketahui jawaban Shizuka, Shin berpindah ke dalam pameran. Mereka melihat banyak banget pilihan mobil camping. Saking takjubnya mereka membuat mereka berteriak kesenangan. Ada saja momen dia memperdebatkan antara Akira dan Shizuka yang menginginkan mobil berbeda. Akira pengen mobil keren, Shizuka pengen mobil yang bebas dari resiko. Kenzo berkata, "Shizuka, hidup itu akan membosankan kalau kamu terlalu banyak berpikir sebelum bertindak. Jadi santai sajalah." Ketika melihat ke samping, Shizuka melihat Volkswagen Classic dan langsung terpesona oleh tampilannya yang sudah dimodifikasi seperti hotel mewah di dalamnya. Akan tetapi karena mereka terlalu berisik, membuat zombie-zombie berdatangan. Alhasil mereka masuk ke mobil seadanya yang dekat dengan mereka. Setelah lolos dari kepungan zombie, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Akira Shizuka menaiki mobil, sedangkan Kenzo mengendarai motor kesayangannya. Terlihat jalanan benar-benar sepi. Bukannya makin fokus di jalan yang sepi, mereka malah tidak fokus di saat ada ranjau paku kendaraan, membuat mereka berhenti mendadak. Tapi apesnya, Kenzo terjatuh cukup keras. Ternyata ini perbuatan dari kawanan kelompok yang memasang ranjau itu. Yang rupanya kelompok dipimpin oleh seorang yang tidak lain adalah mantan bosnya Akira yang terkenal otoriter. Melihat orang itu, seketika Akira pun langsung terkena mental. Kenapa ada orang itu di sini? Tapi di sini sikap mantan bosnya kayak berubah, guys. Kelihatan baik banget. Dia menawarkan bantuan berupa ban cadangan dan persediaan medis untuk mengobati luka Kenzo. Dengan syarat Akira harus bekerja dengannya selama 2 hari. Kasian banget, Akira beranggapan mantan bosnya sudah bertaubat jadi baik. Padahal di balik itu ada rencana lain dari mantan bosnya itu. Shizuka sempat menentang keputusan pria kampret itu. Namun sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan keputusan kepada Akira. Karena tidak ada pilihan lain, apalagi ada zombie serta Kenzo yang terluka, dengan terpaksa Akira menerima pekerjaan yang diberikan mantan bosnya. "Gak apa-apa deh, paling 2 hari, kata Akira. Singkat cerita, sesampainya di markas, mereka melihat pemandangan kerja Rodi, menjadikan mental Akira langsung trauma oleh perilaku pria kampret ini saat dulu masih bekerja bersama. Di sisi lain juga, kita melihat Shizuka yang sedang mengobati Kenzo yang terluka, sambil berharap Akira benar-benar bekerja hanya 2 hari saja. Keesokan harinya, Akira bekerja keras seperti yang lainnya. Namun saat bongkar muat, dia menemukan banyak sekali bir di dalam truk itu. Lantas, Akira pun berinisiatif untuk mendinginkan sebagian bir itu, agar semua orang yang bekerja di sana merasa senang kalau birnya dingin. Tapi apesnya, dia dipergoki oleh bosnya yang langsung marah-marah ketika Akira menggunakan fasilitasnya. Lagi-lagi kemarahan bosnya membuat mental Akira kena lagi. Namun tiba-tiba anak buahnya datang dan melihat banyak bir yang didinginkan, membuat mereka pun menjadi senang. Dengan terpaksa, bosnya itu berlagak sok baik dan bilangnya sih akan mengadakan pesta penyambutan untuk mantan anak buahnya itu.
Wah, manipulatif banget ya. Pokoknya dia nggak mau kelihatan jelek lah di hadapan para anak buahnya. Sempat juga Akira terkejut setelah melihat zombie yang juga ikut bekerja. Bosnya juga berkata bahwa, "Akira, kau tidak ada bedanya dengan para zombie itu. Kalian sama-sama pekerja keras." Balik lagi ke Kencho. Dia mengkhawatirkan Akira. Kenapa sih dia mau nerima tawaran itu? Namun Shizuka punya pengalaman sendiri yang membuatnya paham betul kenapa Akira bisa seperti itu. Itu disebabkan efek psikologis dari tekanan pekerjaan yang terus-menerus didapatkan, sehingga membuat seseorang akan trauma jika mengalami momen yang sama. Shin kemudian memperlihatkan masa lalu Shizuka. Saat perjalanan pulang, dia bertemu dengan seekor anjing kecil lucu. Dirasa sangat kasihan, sebenarnya Shizuka ingin membawanya ke rumah. Akan tetapi, dia tidak diperbolehkan membawa anjing ke rumah karena orang tuanya tidak ingin anaknya terganggu gara-gara seekor anjing. Kembali ke masa sekarang, terlihat para pekerja mulai merayakan kedatangan si Akira dengan minum-minum. Meskipun merayakan kedatangan Akira, Akira malah masih disiksa kayak gitu. Kasian banget. Sempat juga minumannya jatuh, dimarahin lagi deh. Sementara itu, si Pak Bos mengajak Shizuka untuk minum bareng. Di sini Shizuka tidak terlihat menolak ajakan itu dan meminumnya. Terlihat juga Pak Bos melihat opainya Shizuka. Shizuka juga terlihat cepet banget minumnya sampai habis tanpa ada efek apapun. Hebat banget. Setelah itu, Akira dipanggil untuk membawakan minuman lagi. Akira nggak fokus. Ternyata yang dibawa adalah botol kosongan. Langsung deh kena marah lagi. Melihat hal itu, Shizuka jadi teringat kembali dengan anjing peliharaannya. Dia memutuskan menyimpan anjingnya di atas loteng. Namun terlihat si anjing tidak mau makan. Dia curiga kalau anjingnya sedang sakit. Shizuka mencari tahu cara menyembuhkan seekor anjing. Dan singkat cerita, akhirnya dia bisa membuat si anjing sembuh, sehingga bisa makan lagi. Dari hal itu jugalah Shizuka jadi punya cita-cita menjadi seorang dokter. Namun, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh ayahnya. Karena jadi dokter sama saja bekerja buat orang lain, itu adalah sesuatu yang rendahan. Ayah Shizuka selalu menuntut Shizuka untuk menjadi seperti dirinya, sebagai seorang ayah yang mempunyai perusahaan sukses. Pada saat itu, Shizuka harus menuruti perkataan sang ayah, karena kalau tidak, Shizuka akan diusir. Dan tidak lama setelah itu, Shizuka terlihat sangat sedih, yang ternyata anjingnya ketahuan dan akan dibuang. Hingga saat ini, hidup Shizuka selalu terkekang, dan hanya bisa menuruti perintah sang ayah. Sehingga dia mengerti apa yang Akira rasakan saat ini. Kembali kepada Akira, dia mulai lumayan seneng karena hari ini adalah hari terakhir dia bekerja. Namun ternyata tidak. Si Pak Bos malah marah-marah, membuat Akira ketakutan seperti itu. Lalu dia berpura-pura menjadi baik lagi dan menyuruh Akira untuk tidak keluar dari tempat ini karena di luar situasinya sedang berbahaya, apalagi pasti Akira tidak terurus. Kata-kata manisnya tersebut membuat Akira terhipnotis. Singkat waktu, sampai sore pun Akira masih bekerja. Di sisi lain, Shizuka yang berada di dalam mobil tidak sengaja menemukan buku wishlist-nya Akira. Saat dia membacanya, malah ketawa. Lalu dia menuliskan satu keinginan di buku tersebut. Di sisi lain, ada pekerja yang mendapatkan makanan yang sangat banyak. Akan tetapi, mereka berdua lupa untuk menutup garasi mobilnya. Yang ternyata, di dalam mobil terdapat satu zombie yang entah kapan masuknya. Singkat waktu di hari besok, mereka bertiga bersiap-siap untuk pergi dari tempat ini karena Akira sudah 2 hari bekerja. Namun tiba-tiba saja Akira menolak untuk pergi. Kayaknya dia udah terpengaruh sama omongan si Pak Bos. Hal itu membuat Shizuka ngajak Kencho pergi berdua saja. Sebenarnya Shizuka maupun Akira mempunyai masalah yang sama.
di mana Akira selalu menuruti bosnya, sedangkan Shizuka selalu menuruti ayahnya. Dan sebenarnya juga setelah bertemu dengan Akira, Shizuka sudah mulai berubah pikiran dan akan hidup semaunya. Keinginan dia bakal hancur kalau selalu dikekang oleh ayahnya. Setelah itu, Shizuka memberikan buku wishlist-nya yang membuat si Akira makin tersadar. Akan tetapi si Pak Bos mengambil buku itu dan menginjaknya. Akira pun menjaga buku itu karena buku tersebut sudah membawa kenang-kenangannya sampai saat ini. Di saat itu juga Akira mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia meminta maaf karena sudah merepotkannya. Di waktu yang sama, ada barang datang dari mobil yang dibawa dua pekerja tadi. Tapi pas dibuka pintunya, bener dong, satu zombie tadi keluar. Saking paniknya, si supir kabur begitu saja dan malah menabrak mobil yang sedang diderek oleh para zombie, membuat situasi menjadi kacau. Zombie bertambah banyak. Tidak luput juga si Pak Bos dikejar-kejar. Akira mempunyai ide untuk menaiki salah satu mobil di sana. Pak Bos yang lagi dikejar-kejar juga ditolongin sama si Akira. Tidak peduli dengan sikap Pak Bos sebelumnya, Akira tetap menolongnya. Lalu yang lainnya mengurung zombie-zombie tersebut. Setelah itu, Akira meledakkan gas yang ada di mobil kuning menggunakan flare dan... Setelah lumayan kondusif, Pak Bos kembali ke sifat aslinya. Namun kali ini, para pekerja yang lain sudah terbuka isi pikirannya dan menolak untuk bekerja sama lagi, membuat Pak Bos ditinggalkan begitu saja. Singkat cerita, Akira dan yang lainnya meneruskan kembali perjalanan. Akira sudah menyelesaikan 15 harapan yang dia tulis. Dia berharap sebelum menjadi zombie, dalam 1 tahun ini bisa mengabulkan semua keinginannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak banget zombie dan ada juga mobil yang bannya pecah. Akira siap menolongnya dan bergegas menggunakan kostum kesayangannya, membuat para zombie berdatangan menghampiri Akira. Dan bebarengan juga, orang yang ada di dalam mobil keluar menggunakan kostum samurai dan dengan sangat cepat mengalahkan semua zombie di sana. Wah, keren banget ya. Ternyata orang di balik samurai itu adalah seorang wanita. Orang tersebut bernama Beatrix dari Jerman. Dia bercerita tujuannya datang ke Jepang. Katanya dia sangat suka dengan keindahan Jepang, terutama gunung-gunung dan juga kebudayaan yang ada di sini. Akan tetapi saat dia tiba di Jepang, kondisinya kok malah kayak gini. Jelaslah Beatrix jadi kecewa. Akira juga sempat mengecek mobil si Beatrix. Ternyata di dalamnya banyak ikan-ikan. Beatrix mengatakan, itu rencananya bakal dia bawa ke seorang koki yang masih hidup di Takasaki. Niatnya sih untuk dimasakin sushi. Tapi kalau bannya pecah kayak gini, terus gimana ya? Tapi di situ Akira tidak masalah. Dia bakal membantunya. Kebetulan di listnya ada juga pengen makan sushi. Akhirnya mereka pun berangkat ke tempat yang dimaksud. Singkat cerita, saat hampir sampai di lokasi, masih ada aja banyak zombie yang menghalangi. Akira dan yang lainnya bersiap untuk melawan. Akira memancing para zombie agar berkumpul di satu titik dengan cara membunyikan klakson mobil. Setelah itu, Shizuka menyuruh yang lain untuk melemparkan minyak ke arah zombie-zombie tersebut. Saat akan dieksekusi, koreknya nggak mau nyala. Bebarengan dengan zombie yang lain yang bermunculan di titik yang berbeda. Makin menggila, banyak banget itu zombie. Kini situasinya semakin tidak karuan. Akira nekat melawan daripada nggak bisa makan sushi. Di situ Beatrix keingat sama keinginan ke Jepang dari dulu. Sekarang dia sudah ada di sini, jadi dia enggak mau mengecewakan usahanya selama ini. Alhasil Akira dan Beatrix melawan para zombie itu. Saking banyaknya zombie yang gak habis-habis, membuat mereka bener-bener panik. Tidak lama setelah itu, ada drone datang
yang ditempelin speaker supaya bisa memancing para zombie-zombie tersebut. Ternyata sebelumnya Shizuka sudah punya rencana B. Terbukti deh rencananya tersebut terpakai. Shizuka juga menggunakan banyak boneka untuk membantu dan juga bensin yang terus dialirkan seperti itu. Dan waktunya Kencho mengakhiri semuanya. Setelah berhasil, mereka pun akhirnya bisa kesampaian makan sushinya. Dan untungnya, Sang Koki juga masih selamat dari wabah zombie. Terlihat mereka menikmati sushi yang bener-bener enak nih. Beatrix yang baru pertama kali mencoba juga terlihat ragu-ragu. Pas dia coba makan, waduh, sampai nangis gitu. Begitu juga Kokinya, dia teringat sama istrinya yang sering dibikinkan sushi. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Karena hari ini terakhir berdagang, Koki tersebut menyuruh untuk menghabiskan semua yang ada di situ. Setelah semuanya habis dimakan oleh mereka, mereka pun pamit. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih. Saat meneruskan kembali perjalanannya, Beatrix merasakan panasnya Jepang. Kayaknya enak nih buat mandi. Kebetulan juga mereka belum mandi beberapa hari. Nah, langsung saja mereka ke tempat pemandian air panas yang besar banget. Beatrix langsung terperangah melihatnya. Lalu dia menjelaskan tentang sejarah pemandian air panas. Yang terlihat orang Jerman ini lebih tahu daripada Akira. Katanya pemandian air panas itu banyak manfaat. Salah satunya bisa menyembuhkan patah hati. Seketika Akira mengingat dia dengan kisah asmaranya saat di kantor dulu. Tiba-tiba Shizuka memotong pembicaraan. Dia tidak tertarik dengan pacaran, hanya membuang-buang waktu katanya. Tidak lama kemudian mereka pun bersiap untuk berendam. Kencho dan Akira sudah tidak tahan lama-lama lagi. Dan Shizuka sudah mau pindah ke tempat khusus wanita. Namun sayangnya airnya enggak ada. Kencho Akira bilang untuk menyuruh para cewek mandi di sini saja. Jelas Shizuka langsung menolak keras. Tapi Beatrix tahu kalau dulu pemandian air panas ini dicampur cowok cewek. Jadi karena ada sejarahnya, Beatrix tidak masalah dan tidak malu-malu mandi bersama para cowok. Namun tiba-tiba malah banyak zombie yang bangun dari kolam itu. Kejar-kejaran pun kembali terjadi. Mereka memutuskan naik ke atas tebing. Gara-gara itu mereka nggak jadi mandi deh. Akhirnya Beatrix sama Shizuka nangis, kemudian tertidur di tempat itu. Di malam harinya, Akira terbangun karena haus dan masuk ke dalam hutan demi mencari minum. Loh, kok terdengar suara air panas ya? Dideketin deh sama dia. Dan benar saja di sana ada pemandian air panas. Langsunglah dia mandi. Namun tanpa disadari ada Shizuka yang lagi mandi juga. Segera deh dia menyuruh Akira untuk pergi. Namun karena Akira kekeh pengen mandi, ya terpaksa deh Shizuka memperbolehkannya asal saling membelakangi. Di momen itu Shizuka meminta maaf kepada si Akira karena sebelumnya dia bilang enggak suka dengan orang yang bilang tentang pacaran. Dari dulu kehidupannya selalu diatur, jadi dia seperti suka memotong apa keinginan orang. Tidak lama setelah itu, si Kencho dan Beatrix datang. Kencho curiga dengan kedekatan mereka berdua. Hahaha, yang penting mandi dulu sajalah. Singkat cerita, Akira tiba di kampung halamannya setelah 3 tahun tidak pulang karena merantau. Dia pasti ngerasa canggung banget sama tetangga nantinya, apalagi orang tuanya. Tidak lama kemudian ada terowongan yang tertutup. Tapi pas dilihat, loh, di dalamnya banyak banget zombie-zombie. Tapi setelah dilihat baik-baik, Akira bersyukur banget dia tidak mengenal satupun zombie di sana. Karena jalan pintas menuju desa sudah tertutup kayak gini, Shizuka ngajak mereka untuk lewat hutan dan gunung. Ya gimana lagi, mereka nggak ada waktu. Langsung saja mereka masuk ke hutan.
Tidak lama kemudian terdengar suara jeritan yang ternyata ada bapak-bapak yang sedang dikejar zombie babi hutan. Matrix langsung menyerang menggunakan panahnya. Setelah situasi aman, bapak itu memperkenalkan diri. Dia bernama Kumano. Dia tinggal di tengah hutan. Awalnya mereka nggak percaya. Apa iya? Zaman sekarang masih ada yang tinggal di hutan seperti ini. Mereka terkejut ketika bapak ini sedang membangun sebuah rumah pohon. Seketika si Akira merasa sangat antusias dengan apa yang bapak lakukan. Dia ingin membantu si bapak itu untuk membangun rumah pohon. Padahal tujuan utama Akira pulang ke kampung halamannya. Tapi nggak salah juga bantu orang, ya kan? Setelah itu, Akira, Kenzo, dan yang lainnya diajarin cara bikin rumah pohon. Yang terpenting dalam membangun rumah pohon adalah dengan cara merawat pohon itu sendiri agar tidak mati. Seketika Akira langsung terbengong setelah mendengar kata-kata indah itu. Akira juga sempat menanyakan di mana keluarga bapak itu. Ternyata anak dan istrinya sudah menjadi zombie tepat di depan matanya. Dan sekarang tujuannya membangun rumah pohon ini adalah ingin mewujudkan salah satu keinginan anaknya dulu. Akira memberikan semangat pada bapak itu dan mereka pun melanjutkan membangun rumah pohon. Singkat cerita, rumah pohon pun selesai dibangun. Bapak berterima kasih kepada mereka dan mereka melanjutkan perjalanannya ke kampung halaman Akira. Akira udah gak sabar banget pingin ketemu keluarganya. Di tengah perjalanan, terlihat mereka melewati tebing-tebing tinggi yang ngerilah bagi kita, apalagi teman-teman Akira. Si Akira terlihat biasa aja ya, karena dia sudah terbiasa kan ya. 唯一のルートだったんだって。なんだよ。 なんとか渡れた。 Singkat cerita, kampung halaman Akira pun sudah terlihat. Di sana mereka sudah masuk kawasan desa. Loh, kok sepi banget ya? Hal itu membuat mereka merasa, apa jangan-jangan warga sudah jadi zombie ya? Jangan mikir aneh-aneh Akira. Di saat Akira masuk ke rumahnya, loh, ternyata orang-orang di sini mereka sedang berpesta. Syukurlah. Apalagi di sana ada orang tua si Akira. Akira sangat bersyukur di sana. Dia nangis-nangis berterima kasih ke orang tuanya yang selama ini telah membiayai semuanya hingga dia berhasil bekerja di kota. Bukannya terharu melihat anaknya pulang, bapaknya malah menojoknya seperti itu. Sedangkan ibunya malah biasa-biasa aja, kocak bedah. Bapaknya menyuruh Akira dan teman-temannya untuk istirahat, sedangkan dia mau ke ladang dulu. Di sisi lain, ibunya menjelaskan dengan desa ini yang selamat dari para zombie-zombie. Salah satu akses ke desa yang paling mudah didatangi orang-orang ada di terowongan. Nah, terowongan itu ditutup pakai mobil-mobil dan lain-lain. Jadi terkurung deh para zombie-zombie di sana. Namun, ada beberapa orang kota yang selamat dan singgah di sini. Selesai makan, Akira mau membantu ibunya cuci piring, hitung-hitung balas budi. Namun ibunya menyuruh Akira untuk istirahat dulu. Sementara teman-teman Akira sedang menikmati indahnya desa tersebut. Di sisi lain, Akira diajak bapaknya untuk ikut ke ladang. Akira terlihat canggung saat mengobrol dengan bapaknya. Ternyata bapak Akira pekerjaannya berat ya. Akan tetapi di desa ini, warga-warga saling membantu pekerjaan satu sama lain. Singkat cerita, saat mau pulang dari ladang, terlihat bapak Akira mempunyai sebuah penyakit sampai mengeluarkan darah kayak gitu. Tapi dia tidak bilang apa-apa sama si Akira tentang penyakitnya tersebut. Di saat pulang, Akira berpapasan dengan seseorang. Kayaknya aku kenal dia. Katanya itu orang kota juga. Orang tersebut bernama Higurashi. Kalau dari penampilannya, kayak Gabimaru ya. Dia mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Hidup dia berantakan banget. Selalu iri dengan pencapaian orang lain. Tapi dia nggak mau kerja. Kocak. Di suatu hari di saat dia pergi keluar mau beli rokok, dia melihat di salah satu gang. Ternyata ada zombie yang sedang memangsa orang. Si Higurashi langsung kabur ketakutan. Nah, dari situlah dia melihat kota yang damai menjadi hancur seketika. Ternyata dengan keadaan seperti ini, dia merasa bahagia. Dia tidak merasa iri dengan pencapaian orang lagi, karena mereka semua juga sudah berantakan.
Apalagi dia jadi bebas melakukan apapun, salah satunya mengutil di minimarket. Tapi ketika lagi mengutil, dia mendengar ada suara. Pas dideketin, benar aja ada 3 orang yang masih selamat. Seketika Higurashi mempunyai ide. Dia meminta ketiga orang itu untuk bergabung dengannya. Lalu dia mengambil buku dan mencatat hal yang sama seperti si Akira, yaitu melakukan 100 hal sebelum dia menjadi zombie. Dia menganggap kalau mereka adalah orang yang sama sepertinya, selalu dikucilkan oleh orang lain. Kembali ke masa sekarang, terlihat Akira mengubah gaya rambutnya menjadi gimbal oleh salah satu orang kota yang dulunya bekerja di sebuah salon. Ada juga orang lainnya yang bekerja sebagai dosen dan juga tata rias di sebuah film. Akira bertanya film apa yang pernah dirias sama dia. Ternyata film zombie yang pernah ditonton sama si Akira. Namun apesnya ketika syuting itu berlangsung, dikiranya itu zombie yang dia rias, ternyata malah ada zombie asli. Di sisi lain, terlihat Shizuka sedang membantu ibu-ibu yang lagi masak. Akan tetapi, ada kakek Sugiono yang tiba-tiba memeluk Shizuka sambil menyebut dengan nama Akemi. Ibu itu langsung menyuruhnya pergi. Dijelaskan oleh ibu itu, ternyata Akemi adalah istrinya yang sudah meninggal. Tidak berlangsung lama, suami si ibu katanya tangannya kesayat benda tajam, jadinya berdarah kayak gitu. Shizuka yang belajar sedikit tentang kedokteran memberitahu cara-caranya biar tidak infeksi. Dari situ jugalah Shizuka dianggap seorang dokter oleh orang-orang desa. Padahal cuma baca-baca doang, bukan sekolah kedokteran. こりゃべっぴんさんのお医者さんだ。Di sisi lain, Kenzo sedang belajar tentang pupuk yang terbuat dari kotoran sapi. Kenzo, kalau nyemplung ke sana bakal jadi orang sukses. Hahaha, kocak banget. Loh, terdengar di belakang Kenzo ada anak kecil yang sedang bersedih. Dia dari kota juga. Dari awal dia datang ke sini belum pernah tersenyum sama sekali katanya. Diketahui nama dia adalah Anju atau sering dipanggil Enji. Dan anjingnya bernama Karu. Masih ingat ya, Kenzo cita-citanya ingin menjadi pelawak. Nah, di posisi ini dia nunjukin bakat lawakannya. Dan berhasil, si Enji tertawa. Di sisi lain, si Beatrix dia melihat kincir angin penghasil tenaga listrik. Orang-orang desa mendapatkan listrik dari kincir air itu. Dan juga mereka memasang pagar biar zombie dan binatang buas yang terinfeksi tidak dapat masuk ke area ini. Sekarang pagar itu tidak dalam tegangan tinggi. Di sana ada pengaturnya. Dia menyuruhnya untuk tidak memegang yang ada di situ karena berbahaya. Kembali kepada Akira yang terlihat sedang ada di ladang. Tidak lama kemudian datang si Kenzo. Dibarengi ada Higurashi. Ternyata Kenzo mengenali orang itu. Tapi Higurashinya malah balik lagi. Terlihat dia sangat kesal. Katanya Higurashi adalah teman satu kuliah. Tapi si Higurashi ini berhenti dan menjadi pengangguran. Terlihat Higurashi tidak suka bertemu dengan Akira. Karena dulu dia melihat Akira selalu menikmati kehidupannya seperti itu. Beda dengan dia yang selalu kesepian setiap harinya. Dan dari situ jugalah dia mempunyai rencana jahat. Apakah itu? Setelah itu, Akira pun pulang dan melihat bapaknya sedang minum sendirian. Akira pun gabung ke sana. Siapa tahu dia bisa balas budi lewat minum tersebut. Di sana dia mulai dengan melihat kondisi bapaknya yang sudah makin tua. Di obrolan mereka, Akira pengen bantu bapak ibunya di desa. Namun si bapak tetap menyuruh Akira harus mempunyai cita-cita tinggi. Dia menanyakan cita-cita bapaknya itu. Ternyata bapaknya ingin menjadi astronot. Namun karena umur yang sudah tidak mungkin, setidaknya bapak Akira memiliki cita-cita. Begitupun Akira harus mempunyai cita-cita. Kali ini bapaknya mulai belak-belakan mengomentari rambut gimbal Akira yang tidak cocok katanya. Sementara di sisi lain, Higurashi mengajak teman-temannya untuk melancarkan rencananya tersebut. Teman-temannya menaikkan tegangan listrik lalu menghancurkannya seperti itu biar enggak bisa disetting kembali. Lalu dia mengeluarkan zombie-zombie itu dari terowongan agar bisa masuk ke dalam desa. Alhasil orang-orang desa yang sedang senang-senang
langsung kaget melihat zombie-zombie pada masuk. Shizuka yang akan diserang untungnya ada tim pemburu di sana. Walaupun menggunakan senjata api, tapi mereka kewalahan kalau zombinya sebanyak itu. マジで走っててしょうがない長いぜもっと遅いこのままじゃ村が全滅する。 Begitupun si Kencho yang sedang dikejar-kejar. Untungnya ada Beatrix yang membantu. Akira ingin membantu keluarganya, namun dilarang oleh bapaknya. Sudah Akira, kau bergabung dengan teman-temanmu, biar aku saja yang melindungi ibumu. Alhasil, Akira itu langsung menuruti bapaknya itu dan bergabung dengan teman-temannya. Terlihat sebuah desa yang awalnya sangat tenang, kali ini seperti neraka dunia. Ditambah Higurashi dan yang lainnya ngelemparin dinamit ke rumah-rumah warga demi memenuhi daftar keinginannya tersebut. Si Beatrix memberitahu kalau pagar yang ada di belakangnya itu tegangannya sangat rendah buat nahan zombie. Pas dites si Kencho, malah dia kesetrum. 思いっきり感電してる Untungnya langsung dibantuin sama Shizuka. Mereka baru nyadar kalau tombolnya sudah rusak. Higurashi datang. Secara terang-terangan dia mengaku kalau dialah dalang di balik ini semua. Ia lakukan untuk memenuhi keinginannya. Akira sempat memaklumi keinginan Higurashi karena Akira juga punya banyak keinginan. Tapi ya, nalar aja Higurashi. Masa ngerugiin orang banyak kayak gini? Higurashi sudah tidak peduli. Yang pasti sekarang dia ingin melihat Akira menjadi zombie. Di situ mereka berpencar untuk menyelamatkan desa itu. Beatrix akan melihat kincir airnya. Shizuka nolongin orang tua. Dan Kenzo baru sadar kalau si Enji pergi karena melihat anjingnya kabur. Kenzo mau nggak mau harus mengejarnya. Sementara si Akira akan kembali ke orang tuanya. Kenzo di sini yakin pasti teman-temannya bisa membereskan ini semua. Singkat cerita, si Akira melakukan perlawanan pada zombie-zombie itu. Sementara si Enji berhasil menemukan si Charo yang ternyata sedang bermain-main dengan ayam. Terlihat si Enji ini ketakutan kehilangan anjingnya itu karena hanya Charo lah yang tersisa di keluarganya. Di waktu yang sama Kencho datang dan menyuruhnya untuk diam agar tidak ketahuan oleh zombie. Sepertinya di sini enggak aman. Kenzo memutuskan untuk naik ke atas atap saja karena para zombie tidak bakal bisa naik ke atas. Namun yang naik bukan zombie, melainkan anak buahnya si Higurashi. Di sisi lain, Shizuka menyuruh para lansia untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi mereka sadar kalau usia mereka sudah tidak muda lagi. Alhasil mereka menyuruh Shizuka untuk menyelamatkan diri saja. Namun Shizuka tidak membiarkannya begitu saja. Dia memutuskan menjadi umpan agar zombie itu pada menjauh dari tempat ini. Di sisi lain, si Beatrix yang hampir sampai ke kincir air, ada anak buah Higurashi yang menghalangi. Alhasil si Beatrix harus melawan orang itu. Wanita itu membawa gergaji mesin. Katanya dia mantan kendo yang sudah pernah juara 4 besar 2 tahun berturut-turut. Di sisi lain, rumahnya si Akira pintunya udah nggak bisa bertahan lama lagi. Ditambah penyakit bapaknya yang sudah mulai kambuh. Untungnya datanglah si Akira sambil ngoceh-ngoceh. Dia masih ngotot untuk bisa berbalas budi kepada orang tuanya. Mendengar itu, bapaknya langsung menarik Akira masuk. Dan dia bilang, kalau mau balas budi, berarti Akira harus bertahan hidup. Biar aku saja yang melawan para zombie-zombie itu. Setelah itu diceritakan masa lalu bawahan dari Higurashi. Yang pertama, dia adalah seorang suami yang gagal menjadi kepala rumah tangga. Membuat hidup dia tidak tenang dan masalah lainnya. Bawahan Higurashi yang cewek ini orangnya perfeksionis banget. Masalah kecil digedein, ngerasa paling bener, ribet pokoknya, sampai orang-orang gak suka sama dia. Dan pria satu ini yang sedang ngejar Shizuka, sampai mau ngecium gitu dong. Sangean banget. Jelaslah Shizuka ngerasa jijik sama perilakunya itu loh. Dijelaskan orang itu hidupnya apes terus. Dia seorang chef tapi nggak bisa ngitung. Hal tersebut membuat dia bingung kalau ada banyak pesanan. Hal tersebut juga membuat dia dihukum untuk bersih-bersih. Giliran dihukum malah disambi ngerokok.
dan putung rokok yang belum mati malah dibuang ke tempat sampah. Jelas, hal tersebut memicu api dan membakar habis restoran tersebut, membuat dia dipecat. Di sisi lain, kakek Hiko tiba-tiba saja terbangun serta langsung mencari keberadaan si Shizuka. Mereka memberitahu kalau Shizuka sedang menjadi umpan biar zombie itu menjauh dari mereka. Di sisi lain, Kenzo membalas omongan orang itu kalau dialah yang salah, bukan istrinya. Dia masih menganggap istrinya adalah ibunya sendiri, padahal bukan. Sesaat kemudian Kenzo melihat ada pupuk yang kemarin dia berencana mau ke situ. Dia menarik orang itu ke bawah, lalu dia mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab zombie mendekati mereka. Dari bau atau yang lainnya, membuat dia ngide untuk nyebur ke kolam kesuksesan. Dan benar saja orang itu dikejar-kejar zombie, sedangkan Kenzo tidak. Berarti zombie pilih-pilih cari mangsa ya. Hahaha. Lanjut. Karena bau kesuksesan membuat Enji enggak mau deket-deket. Sedangkan Shizuka mencoba buat memberitahu tentang hari kesialan. Enggak lama ada kakek Hiko yang menolongnya seperti itu. Tidak hanya itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya pun ikutan membantu menghajar si gendut tersebut. Shizuka berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menolongnya. Si Beatrix pun sama, yang dikira dia cuma seorang otaku, dia membuktikan kalau dia lebih cerdas. Ketika zombinya mendekat, si Beatrix melompat ke belakang naik ke kincir airnya, sehingga para zombie itu pun merusak kincirnya tersebut. Misi dia sukses untuk nurunin tegangan listrik, lalu dia pun pergi dari tempat itu. Beda dengan cewek itu, dia udah gak bisa bergerak sama sekali. Berarti dia kalah cerdas dengan si Beatrix. Di sisi lain, terlihat bapaknya Akira masih terus melawan para zombie-zombie. Akan tetapi penyakitnya malah kambuh, membuat dia merasa kalau ini sudah waktunya dia berakhir. Akan tetapi aneh banget, Higurashi datang menolongnya. Ternyata Higurashi ada tujuan lain, di mana dengan ini diharapkan si Akira keluar dari sana. Kalau si Akira mau membalaskan budi orang tuanya, seharusnya Akira harus keluar dan menolong bapaknya. Di situ si Akira bimbang banget. Aku harus gimana ya? Setelah itu diceritakan tentang masa lalu Higurashi di saat masih kecil. Dia suka banget ke kolam renang bersama teman-temannya. Namun sejak masuk SMP, kehidupannya sudah mulai tidak menyenangkan. Begitu pula di saat SMA. Lebih parah lagi saat kuliah. Higurashi mencoba supaya dia bisa bersosialisasi dan mempunyai teman. Sampai-sampai dia gabung ke seminar-seminar gitulah biar dapat teman. Tetap saja sikap Higurashi membuat dia tidak mempunyai teman. Sampai akhirnya dia bertemu dengan si Akira yang kelihatan bahagia terus, serta memiliki teman banyak. Dari situlah membuat Higurashi merasa iri atas semua pencapaian si Akira. Kembali ke Akira, dia masih bingung mau nolongin bapaknya atau tidak. Kalau dia diam di situ berarti dia tidak berbakti sama orang tuanya. Namun bapaknya menolak untuk ditolongin. Kalau si Akira sampai menjadi zombie, bapaknya akan mencoret dia dari kartu keluarganya. Ibunya memberitahu kalau bapaknya mempunyai penyakit dalam tubuhnya. Karena umurnya tidak bakalan lama lagi, mending si Akira menolong orang lain saja. Hal tersebut membuat Akira semakin kebingungan. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja pintunya terbuka, membuat para zombie itu masuk ke dalam sana. Bapak Akira mengira jika anaknya ini mengorbankan nyawa. Dan benar saja, saat Akira keluar, dia sudah jadi zombie dong. Melihat hal itu, Higurashi benar-benar bahagia karena Akira sudah menjadi zombie. Akan tetapi saat Akira mendekat, dia langsung melawan si Higurashi. Oh alah, ternyata dia pura-pura aja guys. Membuat si Higurashi marah-marah kayak gitu karena bisa-bisanya dia dipermainkan oleh Akira. Dijelaskan ternyata si Akira meminta bantuan kepada orang yang bisa merias. Jadinya dia didandanin terlebih dahulu sampai seperti zombie sungguhan. Sedangkan si zombie pas masuk, para cewek-cewek menghajarnya. Intinya semuanya sudah direncanakan matang-matang oleh Akira. Rencana Akira tersebut membuat sang bapak akhirnya selamat. Higurashi ingin seperti Akira yang melakukan semua hal yang dia mau.
Akan tetapi Higurashi ngelakuin ini seperti tidak senang dan seperti bukan yang dia ingin lakukan. Seketika dia mengingat kembali masa kecilnya. Apesnya si Higurashi malah terkena gigitan zombie. Setelah dia pikir-pikir lagi, ternyata yang dia inginkan hanya seorang teman dan juga pengen mandi ke kolam renang bersama teman-temannya. Higurashi merasa dirinya akan menjadi zombie. Dia pun menyuruh yang lainnya untuk pergi dari sini. Si Akira berjanji kalau dia sudah menjadi zombie, dia akan mandi bareng di kolam renang bersama Higurashi. Seketika langsung nangis kejer tuh. Karena zombinya semakin dekat, Higurashi pun memutuskan untuk menjadi umpan agar zombie tersebut pergi dari tempat ini. Dia berlari menuju sungai dan terjun ke sana. Setelah itu, Akira berkumpul bersama yang lainnya di dekat pagar. Akan tetapi mereka kesusahan untuk keluar karena pagar ini masih ada tegangan listriknya. Untung saja si Beatrix membukakan jalan. Setelah dibukakan jalan, langsung deh pada lari ke hutan. Mereka menuju ke jalan gantung. Pas dilihat kok jembatannya malah udah putus. Makin pasrah deh mereka. Dan pas banget ada si Kumano yang membantu mereka. Dia sudah berjanji kalau dia bakalan bantu jika si Akira kesusahan. Kemudian dia pun melemparkan jembatannya itu kepada si Akira lalu diikat biar yang lain bisa melewatinya. Akhirnya talinya ditahan bersama si Kencho. Selepas yang lain sudah menyeberang, barulah si Akira dan Kencho nyeberang juga. Dan untungnya mereka baik-baik saja. Di sana sempat juga Akira bercerita tentang si Higurashi yang ternyata dia cuma pengen temen untuk mengisi kesepiannya. Hal itu persis yang dialami Akira. Dia pernah masuk ke perusahaan gelap dan pernah merasakan kekosongan hati serta pikiran. Untungnya dia tidak seperti si Higurashi yang punya rencana jahat. Namun baiknya Akira, dia tidak bisa membenci Higurashi dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Setibanya di ujung jembatan, sang bapak menyambutnya karena si Akira sudah menyelamatkan warga-warga. Dari situ jugalah dia menjadi anak kebanggaan bapaknya. Singkat cerita, di hari esok, para warga menjebak para zombie-zombie itu ke terowongan lagi, sampai nggak ada zombie yang tersisa di desa mereka. Terlihat juga sang ahli pembuat bangunan rumah, yaitu Kumano, membantu warga-warga mendirikan rumah. Ya, jadi mandornya gitulah. Dengan ini, sepertinya akan lebih cepat. Ibu itu berterima kasih kepada Shizuka. Walaupun dia bukan seorang dokter, tapi dia berhasil membuat orang tua termotivasi kembali sehat berkat Shizuka. Dan si Enji kali ini lebih ceria dari sebelumnya, membuat si Kencho merasa aneh. Kenapa cepet banget aku berhasil membuat anak kecil bahagia? Ternyata Enji sendirilah yang ingin berubah. Dia tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan lagi. Di sisi lain, terlihat Akira sedang menjaga sang bapak yang terlihat sedang sakit. Katanya bapaknya itu suka memaksakan diri seperti itu. Si ibu menceritakan tentang bapaknya yang katanya sewaktu si Akira pergi, bapaknya sering menanyakan kondisi si Akira. Apalagi pas wabah zombie itu menyebar, bapaknya khawatir sama anaknya itu. Dia berjanji bakalan membalas budi bapaknya. Dia akan melindungi desa dan akan melanjutkan berkebun seperti bapaknya. Nah, pas dia menanyakan bapaknya sakit apa, ternyata bapaknya hanya terkena ambeien. Astaga, aku kira sakit yang mengancam jiwa atau semacamnya. Ternyata hanya ambeien. Tapi tidak dijelaskan juga sih pas waktu batuk darah itu. Hal itu membuat Akira jengkel dan ya seneng kalau penyakitnya tidak separah yang Akira bayangkan. Dengan begitu si Akira tidak terlalu khawatir dengan bapaknya kalau cuma ambeien doang. Dia memutuskan untuk meninggalkan desa itu dan keliling Jepang demi untuk mencari vaksin biar semuanya lekas selesai. Setelah itu dia bisa mengoperasi bapaknya biar sembuh. Di sana bapaknya terbangun dan mendukung anaknya yang punya impian besar. Setelah itu dia dan teman-temannya mencatat keinginan mereka selanjutnya. Banyak juga keinginan yang ingin mereka lakukan.
Keesokan harinya mereka bersiap untuk pergi. Warga membekali banyak sayuran dan lain-lain untuk mereka. Shizuka bakal ditungguin sama kakek-kakek itu yang selalu menyebut Shizuka ini si Akemi. Dan juga Enji terlihat pasti akan sedih nantinya kalau ditinggal sama Kencho terlalu lama. Si Kencho berjanji dia akan menghiburnya lagi dengan lelucon yang lebih gaul. Sementara si Akira disiapkan sama ibunya banyak banget makanan yang membuatnya agak malu. Setelah semuanya selesai, mereka berpamitan dan membawa bekal. Mereka pun berangkat untuk mengelilingi Jepang. Mereka memutuskan untuk masuk ke perbatasan menuju ke Hokkaido. Mereka yakin pasti masih banyak orang-orang pemberani seperti Akira dan teman-temannya. Dan tamat deh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi kalian yang ingin request anime apa yang mau kita rangkum, tulis di kolom komentar ya.